Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Namun, aku khawatir kamu lupa bahwa ketika kamu berada di luar reruntuhan, kamu jelas menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Namun, setelah memasuki reruntuhan, kekuatanmu terbatas pada kaisar yang bertarung biasa. Ini adalah kelemahan pertama, dan sebagai untuk tempat kedua yang membuatku curiga. Itu adalah kematian Sun Hansi. Apakah aku benar? Zuolin hanya ingin berbicara, tetapi Xiaoyan mengencangkan alisnya dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah melihat senyum di mulut Zuolin, Xiaoyan segera memikirkan hal ini. Kematian matahari Hansi membuat orang tahu bahwa Xiaoyan berada di antara reruntuhan, dan Zuolin, yang meragukannya, memiliki lebih banyak keraguan tentang Xiaoyan setelah mengetahui berita itu. Inilah alasan sebenarnya mengapa Xiaoyan mengungkap identitasnya. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan mau tidak mau menjadi marah. Itu jelas dimanipulasi oleh orang lain. Tujuannya adalah untuk memaksa Xiaoyan muncul, sehingga menarik perhatian dan membuatnya mencapai tujuan yang lebih dalam. Tapi sangat disayangkan bahwa Xiaoyan hari ini masih sulit untuk menemukan penyebab semua ini. Paling-paling, dia hanya bisa samar-samar merasa bahwa masalah ini tidak dapat dipisahkan dari Bai Ying, tapi kemudian dia diberhentikan tanpa daya. Bai Ying berjalan dengan orang-orangnya sendiri sepanjang jalan, dan tidak mungkin membiarkan tangannya melakukan hal lain. Adapun keluarga Huo, Xiaoyan tidak pernah bertemu mereka, dan mereka yang pertama memasuki reruntuhan. Mereka bahkan tidak tahu apa yang dilakukan Xiaoyan nanti. Mereka menjebaknya, yang tidak mungkin dibicarakan. Hehe, ngomong-ngomong, dikatakan bahwa Xiaoyan akhirnya jatuh ke tangan keluarga Bai dalam perang di kota Hansi beberapa bulan yang lalu, tetapi biarkan dia melarikan diri. Menurut berita yang saya dapatkan dari pintu Zong, sepertinya seseorang merampoknya di jalan dan menyelamatkannya. Benarkah? Tiba-tiba, Zuolin mengalihkan pandangannya ke Bai Ying dan menatap Bai Ying sambil tersenyum. Tuan muda Zuo, ada sesuatu dalam ceritanya. Lagi pula, mengapa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Patriark? Wajah Bai Ying dingin dan nada suaranya agak berat. Melihat ini, Zuo bentang di belakang Zuolin segera mengambil setengah langkah ke depan, memblokir setengah dari tubuh Zuolin di belakangnya, dan menatap Bai Ying dengan mata dingin. Hehe, mengapa kebangsaan Bai mengatakan ini? Saya hanya memikirkannya sejenak dan menyebutkannya dengan santai. Zuolin dengan ringan meletakkan tangannya di bahu Zuo bentang di depannya, yang membuat Zuo bentang merasa sedikit lega. Pada saat yang sama, dia juga berkata sambil tertawa kecil. Bersenandung. Mendengar ini, Bai Ying mendengus dingin. Bahkan jika dia tidak mengatakan lebih banyak, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Xiaoyan. Di sisi lain, mata Huo bolak-balik, menyaksikan dialog antara kedua belah pihak di lapangan, dan sudut mulutnya dengan cepat mencibir. Bersenandung, Zuolin tersenyum tipis. Segera, matanya berbalik dan menatap Xiaoyan. Di sisi lain, Huo Ba juga sama. Melihat mata ketiga orang itu berbalik, wajah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi dingin dan serius. Hatinya membaca sebuah gerakan. Semangat juang dalam topan di tubuhnya segera mengalir dengan cepat di sepanjang semua meridian. Dengan tangan besar, penguasa gelap hitam gelap segera jatuh ke tangannya. Setelah semua ini, Xiaoyan takut ceroboh. Kemudian dia menekuk jarinya dan memancarkan cahaya hitam. Bentuk tubuh Raja Utara muncul di sebelah Xiaoyan lagi. Pada saat Raja Utara muncul, orang-orang dari ketiga kekuatan ini tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Mereka memiliki beberapa wawasan tentang energi yang terakhir. Bahkan sebagai Kaisar Petarung Bintang 3, mereka tidak bisa meremehkan salah satu dari mereka di hadapan Raja Utara. Hehe, aku tidak tahu hantu itu. Siapa di antara kita bertiga yang dapat mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya? Zuolin tersenyum tipis dan melirik bolak-balik antara Huo Ba dan Bai Ying. Mendengar pidato itu, mereka sedikit mengernyit, tetapi mereka saling memandang. Tidak ada yang pergi. Setelah beberapa saat, Bai Ying akhirnya menonjol dengan wajah sedikit rendah dan menatap dua orang di depannya. Segera, dia melihat Raja Utara di samping Xiaoyan. Beri aku binatang jahat ini. Adapun Xiaoyan, itu. Ketika kata-kata itu jatuh, tubuh Bai Ying tiba-tiba bergerak, yang dengan cepat menyapu Raja Utara. Pada saat yang sama, pikir Xiaoyan, dan Raja Utara di satu sisi dengan cepat menerima perintah.
Tubuh yang diselimuti pita ungu dan emas tiba-tiba bergerak, dan telapak kakinya menginjak tanah dengan berat. Untuk beberapa saat, tanah di bawah Raja Utara tiba-tiba retak seperti jaring laba-laba, dan pada saat yang sama, tubuh Beiwang juga meledak seperti cangkang dan bergegas ke Beiying. Bang! Kemudian saat berikutnya, keduanya bertabrakan. Dengan ledakan itu, tubuh Beiying dan Beiwang terbang kembali, dan kemudian mereka berdiri di atas kehampaan. Saat ini, jejak telapak tangan yang jelas muncul di dada Raja Utara. Saat ini, guntur hitam aneh mengalir keluar dari tubuh Raja Utara, dan jejak telapak tangan di dadanya dengan cepat dipulihkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, wajah Beiying di sisi lain juga terlihat agak jelek. Meskipun dia berada di atas angin dalam pukulan barusan, pukulan Raja Utara juga membuat darahnya melonjak terus-menerus. Ketika orang-orang menatap, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ada lubang seukuran telapak tangan di jubah dada Beiying, bahkan kulit di bawahnya, pada saat ini, itu juga menjadi merah. Dengan gigi terkatup, Beiying tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dingin. Segera, wajahnya tenggelam tiba-tiba. Dia menoleh dan melihat keluarga Zuo dan Huo di kedua sisi. Bisakah kamu menontonnya di sini? Begitu mereka mengatakan ini, kedua keluarga itu tercengang dan segera saling memandang. Kemudian Huoba memandang Beiying, menyipitkan matanya dan tersenyum. Pemimpin Bai, kamu juga seorang kaisar petarung bintang 3. Kamu bahkan tidak bisa memecahkan boneka, kan? Kamu bisa, lalu kamu datang. Mata Beiying menatap, dan ketika dia netral, dia mengeluarkan minuman marah. Segera, dia membuat orang di depannya terdiam dan langsung terdiam. Mereka bersedia mendukung orang-orang kuat di sekitar Xiaoyan. Bagaimana mereka bisa dengan mudah membawa batu ini di pundak mereka? Dengan suara Beiying, Zuolin dan Huoba juga tidak berdaya. Mata mereka bertemu sejenak. Segera, mereka melihat Xiaoyan lagi. Kemudian, dengan suara puff, barisan semangat juang segera bangkit dari keluarga Zuo dan Huo, dan 4 pasang mata menatap Xiaoyan pada saat yang bersamaan. Xiaoyan, apakah kamu berinisiatif untuk pergi bersama kami? Atau kamu ingin kami membunuhmu di sini? Huoba memancarkan cahaya pertempuran yang kuat di matanya dan menatap Xiaoyan. Suara kata-kata dari mulutnya terdengar bolak-balik melalui alun-alun seperti semburan guntur. Maaf, aku juga tidak memilih. Mendengar pidato itu, Xiaoyan tersenyum dingin, dan tubuhnya yang tertutup jubah hitam sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, api yang indah keluar dari tubuhnya dan dengan cepat membungkus Xiaoyan. Dalam sekejap mata, Xiaoyan berubah menjadi pemadam kebakaran yang menyala-nyala. Keras, karena kamu bersikeras untuk mati, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Teriakan itu jatuh, dan tubuh Huoba bergerak. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi pita dan menembak Xiaoyan. Pada saat yang sama, di belakangnya, Huo Tianyi, Zuolin dan Zuo Bentang juga berbalik dan mengepung Xiaoyan dengan setengah pengepungan. Kebetulan sekali. Aku tidak akan sopan padamu. Melihat 4 orang datang, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Dia mengguncang kakinya yang besar di tangannya, dan api indah di matanya meledak tiba-tiba. Kemudian saat berikutnya, tubuhnya berubah menjadi aliran api, seperti meteor, dan mengenai 4 sosok di udara. Pada saat ini, duel yang sebenarnya secara resmi dimulai. Xiaoyan, mati. Melihat Xiaoyan yang bergegas tanpa menghindar, wajah Huoba tampak semakin dingin. Dengan lambaian tangannya yang besar, semangat juang di telapak tangannya tipis, dan kemudian mengembun menjadi pedang lebar yang besar. Segera setelah pergelangan tangan berputar, semangat juang mengembun pada pedang besar itu, dan cahaya terang langsung keluar darinya. Begitu ujung pedang berbalik, itu menusuk Xiaoyan. Sebelum ujung pedang tiba, roh pedang yang ganas dan tak tertandingi dengan cepat jatuh di atas kepala Xiaoyan. Momentum yang kuat jatuh, seolah-olah gunung Tai menekan puncak. Xiaoyan kehabisan napas sekaligus. Bahkan kecepatan maju tidak bisa membantu terpengaruh. Mati. Melihat adegan ini, Huoba langsung tersenyum sengit. Wajahnya terlihat semakin ganas. Pada saat yang sama, telapak tangan yang memegang gagang pedang besar tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan semangat juang yang bergejolak di tubuhnya mengalir keluar dari tubuhnya lebih liar dan dengan cepat menutupi tubuh pedang yang luas dan kuat itu. Pedang itu ganas dan mendominasi. Pedang ini akan membunuhmu. Setelah itu, Huo Tianyi,
Zuo Bentang dan Zuo Lin juga mengikuti satu sama lain. Mereka semua mencurahkan semangat juang mereka dengan gila-gilaan. Kekuatan kaisar petarung yang kuat ditampilkan dengan tajam dan jelas pada saat ini. Dalam sekejap mata, jarak antara 4 kaisar petarung yang kuat dan Xiao Yan juga mendekat dengan cepat. Pada saat berikutnya, dua kenyamanan akan benar-benar bertabrakan. Pada saat ini, Xiao Yan, yang menyapu ke depan dengan cepat, tiba-tiba menyapu kekuatan jiwa yang besar di tengah alisnya, dan api indah di matanya menyembur keluar. Dalam sekejap mata, sosok jubah hitam dengan cepat mengembun di sekelilingnya. Ketika 4 orang di seberang melihat 4 sosok ini, raut wajah setiap orang tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba mandek. Bahkan bentuk tubuh yang terbang ke depan juga merupakan makanan instan, dan kengerian di hati beberapa orang bisa dibayangkan. Ini, Xiao Yan lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini jelas hanya bayangan kosong. Pada saat ini, Rao dikejutkan oleh sifat keempat orang itu. Orang-orang dari dua keluarga ini masih seperti ini. Pejuang yang kuat di luar pengadilan secara alami lebih ketakutan. Sebagai pejuang yang kuat, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa Xiao Yan, kedua yang tiba-tiba muncul memancarkan momentum dan tekanan yang agak kuat saat ini, meskipun kekuatan tekanannya hanya kaisar bintang 5,5, tapi yang mana dari orang-orang itu? Sekarang tidak tahu tentang Xiao Yan. Kekuatan yang terakhir tidak dapat dibedakan hanya dengan tingkat kultivasi. Seperti yang dikatakan Zuo Lin, di hadapan Xiao Yan, bahkan mereka yang melawan kaisar juga harus berhati-hati. Jika tidak dapat dipastikan kapan kapal akan terbalik di selokan. Bukankah Zhao Xian adalah contoh yang baik? Ketika Xiao Yan kedua muncul, dia melambaikan tangannya yang besar dan meledak ke dalam api yang berbeda. Dia dengan cepat memadatkan penggaris api besar di tangannya. Kemudian penguasa raksasa itu melambai, dan bergegas pergi ke 4 orang yang datang. Pada saat yang sama, 4 orang Zuo Lin juga dengan cepat pulih dan dengan cepat menekan emosi terkejut di hati mereka. Kemudian, mereka bertarung dengan sengit dan bertabrakan dengan dua Xiao Yan yang saling berhadapan. Ledakan. Saat berikutnya, disertai dengan ledakan yang mengguncang bumi, keempat sosok itu mundur dan mundur beberapa langkah di kehampaan. Kemudian tubuh bergetar sedikit, yang menghilangkan kekuatan besar pada tubuh, mengangkat mata mereka dan menatap Xiao Yan di seberangnya. Adapun inkarnasi, Xiao Yan meledak dengan keras saat terbang terbalik, berubah menjadi ketiadaan dan menghilang di alun-alun. Telapak kakinya dengan kuat menginjak kehampaan. Di kekosongan di bawah kaki Xiao Yan, retakan ruang hitam menyebar, dan kekuatan besar mengalir keluar. Kemudian, kekosongan tiba-tiba runtuh, dan tubuh Xiao Yan berhenti berjuang. Mengi di mulutnya, dia merasakan bau amis manis samar dari tenggorokannya, dan otot-otot di wajah Xiao Yan tidak bisa menahan gemetar sedikit. Dibandingkan dengan 4 orang ini, Xiao Yan sangat malu. Upaya bersama dari 4 pejuang yang kuat tidak memberinya kesempatan untuk bertarung. Sampai sekarang, Xiao Yan sepenuhnya menyadari bahwa keempat keluarga berada di bawah komando terpadu. Meskipun mereka bertarung secara terbuka dan diam-diam dan tidak saling mendukung, begitu saat kritis tiba, mereka masih akan berdiri di front persatuan, tapi Xiao Yan tidak mengharapkannya. Jika keempat keluarga tidak bekerja sama satu sama lain, Xiao Yan akan memiliki kesempatan untuk mendapat untung darinya. Tapi sekarang, di hadapan 4 kaisar yang kuat bertarung pada saat yang sama, Xiao Yan jauh dari lawan. Dalam kehampaan, Xiao Yan mengerutkan kening, pikirannya bergerak, dan semangat juangnya melonjak dengan cepat, yang menekan ki dan darah yang melonjak. Xiao Yan sangat menderita dari pukulan itu sekarang. Dia pikir dia bisa menghadapinya dengan kekuatan inkarnasi, tapi sayangnya, Xiao Yan meremehkan kekuatan kaisar petarung yang kuat. Terlebih lagi, dia masih menghadapi 4 kaisar bertarung yang kuat. Haha, aku pikir kamu punya beberapa cara. Sepertinya kamu memang begitu. Aku terlalu memikirkanmu. Xiao Yan, mengirimimu 4 komentar karakter, rentan. Pada saat ini, Huo Ba di kekosongan yang berlawanan menatap Xiao Yan dengan mata lebar. Dia menyeringai pada Xiao Yan sambil mencibir. Dia melambaikan tangannya yang besar dan mengayunkan pedang besarnya. Untuk sementara, beberapa lampu pedang yang mengerikan datang ke Xiao Yan. Suara berburu menerobos udara di alun-alun. Wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi bermartabat. Kemudian, warna sengit Xiao Yan melonjak di wajahnya,
dan semangat juangnya mengalir dengan cepat. Penguasa besar di tangannya juga melambai ke depan dengan tiba-tiba. Api melahap penggaris gelombang. Pada saat yang sama, penguasa beratsuan besar Xiaoyan juga keluar terus-menerus. Dalam sekejap mata, beberapa pria penguasa cantik juga bertemu dengan cahaya pedang. Bang-bang, suara ledakan berturut-turut keluar di udara, diikuti oleh gelombang riak energi, yang menyapu alun-alun seperti awan, sehingga kekosongan di antara kedua orang itu gelisah. Sama seperti riak energi tersebar, Xiaoyan hanya mendengar desisan. Dalam kehampaan di depannya, sosok kuat tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, pedang besar dengan setengah dari Xiaoyan. Kemunculan Huoba yang tiba-tiba mengubah ekspresi wajah para kaisar yang bertarung dengan kuat di luar pengadilan saat ini. Bahkan mereka juga sulit untuk menemukan kecepatan seperti hantu, belum lagi Xiaoyan, seorang setengah kaisar belaka. Kecepatan yang sangat buruk, Xiaoyan, ini akan menjadi buruk. Pada saat ini, satu-satunya pikiran di hati semua orang adalah bahwa Xiaoyan akan mati. Jarak yang begitu dekat, jika tidak ada persiapan sebelumnya, apalagi Xiaoyan, bahkan mereka yang melawan kaisar dan yang kuat di sekitarnya, tidak dapat melakukannya. Di kekosongan tidak jauh dari tempat kejadian, Zuolin menatap Xiaoyan saat ini. Dia percaya bahwa karena Xiaoyan bisa bertahan di tangan 4 pemimpin sekte besar, jika dia tidak memiliki fondasi yang kuat, dia tidak akan hidup sampai sekarang. Benar saja, di mata orang-orang, ketika pedang besar itu akan jatuh ke kepala Xiaoyan, Xiaoyan dengan lembut mengangkat matanya, dan esensinya berkedip di kedalaman matanya. Haha, Xiaoyan, mati. Aku akan memberikan tubuhmu kepada Zhongmen untukmu. Tawa datang dari mulut Huoba. Pada saat yang sama, pedang besar di tangannya juga jatuh dengan keras. Tetapi pada saat berikutnya, ketika pedang besar Huoba jatuh dengan keras dan melewati tubuh Xiaoyan, sorot matanya tiba-tiba berubah pada saat ini. Ini, sisa bayangan, bagaimana mungkin? Huoba dipenuhi dengan kengerian, yang tidak bisa dipercaya. Xiaoyan, yang jelas-jelas berada di bawah mediasinya beberapa saat sebelumnya, bagaimana mungkin hanya ada sisa dalam waktu kurang dari sekejap mata? Hal semacam ini benar-benar terlalu luar biasa. Ketika adegan ini muncul di mata semua orang di pengadilan, tidak hanya Huoba, tetapi juga kaisar pertempuran yang kuat saat ini, serta Zuolin dan Zuo Bentang di belakang Huoba, wajah mereka juga berubah. Zuolin baik-baik saja, meskipun dia terkejut dengan pemandangan di depannya, dia sudah mengharapkannya sejak lama. Melihat bayangan Xiaoyan menghilang di bawah pedang besar, dia dengan cepat menenangkan pikirannya. Tetapi sebaliknya, mereka yang berdiri di luar situasi perang dikejutkan oleh pemandangan aneh di depan mereka. Pada jarak yang begitu dekat, menghadapi pukulan seorang kaisar petarung bintang 3, Xiaoyan menghilang begitu tiba-tiba tanpa mereka sadari. Ini mengerikan. Bagaimana bisa orang ini melakukannya? Aku takut bahkan jika dia adalah Tian Jueba, dengan kekuatan setengah kaisarnya yang hanya setengah, dia tidak bisa membuat kecepatannya menjadi mengerikan sejauh ini. Orang ini, bukankah manusia? Sekelompok kaisar pertempuran yang kuat menatap bayangan sisa Xiaoyan secara bertahap tersebar di lapangan, tetapi kengerian di hati mereka bahkan lebih buruk. Tuan kecil, aku tidak mengharapkan Xiaoyan untuk... Hehe, jika dia bisa menjadi buronan bersama dari 4 sekte besar, dia tidak akan memiliki 2 kuas. Bahkan apa yang Anda lihat saat ini, saya percaya itu hanya puncak gunung es dari kekuatan nyata Xiaoyan. Jika Anda benar-benar membiarkan dia melakukan yang terbaik, saya khawatir sulit untuk memenangkannya dengan kekuatan penuh dari kedua keluarga kita. Suara Zuo Bentang tidak terdengar, jatuh. Zuolin kemudian menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut. Sambil mengatakan ini, mata Zuolin tiba-tiba berbalik pada saat itu dan melihat kekosongan di suatu tempat di atas alun-alun. Pada saat yang sama, di sana, sesosok berjubah hitam perlahan melangkah keluar dari kehampaan untuk melihat siapa itu, bukan Xiaoyan. Ketika Zuo Bentang mendengar kata-kata Zuolin lagi, dia tidak bisa menahan cemberut untukku. Dia berpikir sejenak, kemudian dia memandang Zuolin di depannya dan mengerutkan kening. Tuan muda, kata-kata ini membuat bawahan saya merasa sedikit sombong. Ketika kata-kata ini jatuh, Zuolin segera mengangkat alisnya dan tersenyum. Segera, dia melirik yang terakhir secara miring dan tersenyum dengan tenang. Kamu bilang aku mengalahkan diri sendiri. Hehe, dengan keterampilan Huo Bagang,
apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi? Begitu dia mengatakan ini, Zuo Bentang tampak sedikit terkejut. Mulutnya terbuka sedikit, tetapi dia masih mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Zuo Bentang mengerti bahwa dengan keterampilan Huo Bagang, bahkan jika itu dia tidak yakin dia bisa melarikan diri, sementara Xiao Yan anehnya bersembunyi di bawah mata begitu banyak orang kuat pejuang. Sudah cukup baginya untuk menghela nafas bahwa dia lebih rendah. Tapi tuan kecil, Xiao Yan-nya hanyalah kekuatan di hari berikutnya. Jika tidak, dengan setengah kaisar kecilnya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kaisar pertempuran bintang 3 Huo Batang? Kamu bilang Xiao Yan meminjam kekuatan Tianjuebu. Bukankah dia mengandalkan kekuatan melawan kaisar? Bertarunglah dengan orang-orang sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan pernah menaruh kata keadilan di hatimu. Jika tidak, kamu akan melawannya, dengan kekuatan bintang 6 dan setengah kaisar. Ini, aku. Ketika Zuo Bentang mandek dan kata-katanya belum diucapkan, Zuo Lin segera berkata, kamu seharusnya senang bahwa kamu adalah kaisar petarung bintang 3. Jika tidak, itu benar-benar tidak yakin apa hasilnya sekarang. Bahkan Matahari Hansi, seorang kaisar petarung bintang, tewas di tangan Xiao Yan. Lawan dengan level yang sama seperti lumpur baginya. Injak mereka jika kamu mau. Begitu komentar ini keluar, Zuo Bentang juga benar-benar hidup kembali. Ketika dia berpikir bahwa Sun Hansi adalah orang kuat yang melawan kaisar, dia mati di tangan Xiao Yan. Betapa kuatnya dia. Dengan pemikiran ini, Zuo Bentang mau tidak mau menumpahkan jejak keringat dingin di dahinya yang berkerut. Kemudian dia menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan jauh lebih kuat dari yang dia kira. Itu sudah begitu di tingkat semi kekaisaran. Sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Xiao Yan yang sebenarnya setelah Xiao Yan benar-benar tumbuh dewasa dari waktu ke waktu. Dalam kehampaan, mata Zuo Lin dan Huo Ba menatap Xiao Yan yang muncul di suatu tempat di kehampaan saat ini. Mata mantan menyiratkan kesungguhan, tetapi juga dengan sedikit olok-olok. Adapun Huo Ba, dia memiliki wajah biru besi. Dia adalah kaisar pertempuran bintang 3. Dia akan terhindar dari pukulan fatal dalam jarak yang begitu dekat. Hal yang paling menjengkelkan adalah bahwa orang yang menghindari serangannya hanyalah seorang kaisar bintang 6,5 kecil. Orang seperti ini, jika biasa-biasa saja, Huo Ba jelas merupakan tamparan di wajahnya, tetapi Xiao Yan sekarang membuatnya terkejut sekaligus marah. Xiao Yan, yang sekarang lahir, bernapas berat di mulutnya, seperti dia telah mengalami beberapa latihan kekerasan. Napas seluruh orang tidak bisa membantu tetapi berfluktuasi ke atas dan ke bawah. Meskipun Xiao Yan dengan sempurna menghindari pukulan tadi, bagaimanapun juga pihak lain adalah orang kuat yang melawan kaisar. Sementara Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk mendesak langkah Tianjue, itu juga merupakan konsumsi semangat juang yang sangat besar di tubuhnya. Langkah barusan menghabiskan hampir 1/5 dari semangat juang Xiao Yan saat ini. Tentu saja, berbanding lurus dengan itu, Xiao Yan juga menghindari pukulan mendadak Huo Ba. Bahkan jika kamu cukup beruntung untuk menghindarinya sekali, kamu tidak akan pernah memiliki kedua kalinya. Wajahnya muram dan dia memarahi dengan suara rendah. Kemudian tubuh Huo Ba tiba-tiba terkejut, dan dia bergegas ke Xiao Yan lagi. Dengan apa yang baru saja terjadi, kali ini Huo Ba tidak berani ceroboh. Pada saat tubuhnya melintas, tubuhnya berubah menjadi pita terang, seperti bintang di langit malam. Pada kecepatan ini, tidak diragukan lagi lebih mengerikan dari sebelumnya. Meskipun mereka dipisahkan oleh 100 kaki, itu hanya masalah sesaat di mata orang kuat yang melawan kaisar. Kemudian saat berikutnya, tubuh kuat Huo Ba muncul di depan Xiao Yan lagi seperti dinding. Pedang besar di tangannya terangkat tinggi di atas. Pada saat tubuhnya muncul, pedang besar di tangannya dengan momentum pedang yang tak tertandingi, jatuh ke Xiao Yan. Pada saat yang sama, wajah Xiao Yan dengan cepat menjadi garang. Dia menempatkan penggaris berat Suan ke dalam ring dengan backhand-nya. Ketika langkahnya berubah, langkah Tianjue segera keluar. Kemudian saat berikutnya, semua orang yang hadir dengan jelas melihat bahwa tubuh Xiao Yan berubah menjadi angin sepoi-sepoi pada saat pedang raksasa Huo Ba jatuh, menghilang di alun-alun ini. Kemudian, pedang raksasa di tangan Huo Ba dipotong kosong lagi. Dia tiba-tiba terkejut di dalam hatinya. Kemudian Huo Ba tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan melihat ke suatu tempat di atas kekosongan saat ini.
Tubuh Xiao Yan muncul lagi. Minum, Xiao Yan meninggal. Pada saat yang sama, tubuh Huoba berkedip lagi dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, bentuk tubuh Xiao Yan juga muncul lagi dan lagi dengan kerusuhan Huoba. Kekuatan jalan bekerja sama dengan keajaiban langkah Tianjue, yang membuat Xiao Yan selalu memanfaatkan kesempatan dan menyembunyikan serangan sengit Huoba. Untuk sesaat, yang terakhir tidak bisa membantu Xiao Yan. Di luar, Zuolin dan Zuo Bentang diam-diam mengamati situasi di lapangan, tetapi mereka tidak bermaksud mengambil tindakan sama sekali. Huoba secara alami memperhatikan ini. Dia tahu bahwa serigala lapar dari keluarga Zuo tidak akan pernah melakukan apapun tanpa daging. Oleh karena itu, dia menghentikan Huo Tianyi, yang awalnya berencana untuk maju membantu, sehingga seseorang di sisinya dapat menahan keluarga Zuo saat ini. Tidak, begitu Huo Tianyi dan kekuatannya dikonsumsi oleh Xiao Yan di depannya, pada saat itu, bahkan jika mereka menangkap Xiao Yan, itu hanya gaun pengantin untuk keluarga Zuo. Bukan ini yang bisa dilakukan Huoba dengan sukarela. Bang! Akhirnya, setelah sekian lama saling mengejar, Xiao Yan tidak bisa lepas dari kejaran Huoba. Meskipun tabrakan antara keduanya hanya sesaat, Xiao Yan terkejut ratusan kaki oleh pukulan yang terakhir. Di bawah pukulan itu, dia benar-benar jatuh di tepi alun-alun. Pada saat ini, di belakang Xiao Yan, ada jurang tak berujung di luar pandangan, dan telapak kakinya, itu adalah kebetulan bahwa dia menginjak tepi alun-alun. Meskipun dia tidak benar-benar gagal, Xiao Yan sepertinya merasakannya dan dengan cepat menariknya kembali. Xiao Yan, kamu bisa berlari dengan sangat baik. Sekarang, aku tahu di mana kamu bisa berlari. Tubuhnya bergerak, dan dalam sekejap mata, Huoba berdiri tidak jauh dari Xiao Yan. Dia menatap Xiao Yan di depannya dan memakan pukulannya. Saya percaya Xiao Yan saat ini pasti terluka parah. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana dia membandingkan, dia adalah Kaisar Bintang 3 yang kuat. Di depan Kaisar pertempuran yang sebenarnya, tidak peduli seberapa kuat setengah Kaisar akan dikalahkan. Mendesis, pedang besar di tangannya sangat terkejut, dan pedang Qi yang tak tertandingi tiba-tiba melonjak, membuat kekosongan di sekitarnya bersenandung dan bergetar. Kemudian, kekuatan mengerikan menyapu tubuh Huoba dan menindas Xiao Yan saat ini. Bersenandung, kemudian saat berikutnya, dia merasakan momentum mengerikan yang tiba-tiba jatuh di atas kepalanya. Wajah Xiao Yan sedikit pucat karena kurangnya semangat juang. Saat ini, dia menjadi tidak berdarah, dan hidungnya tidak bisa menahan dengungan pengap. Xiao Yan mengerutkan kening, dan pikirannya bergerak. Semangat juang yang mengalir melalui meridian di tubuhnya segera mulai bekerja. Dia ingin menggunakannya untuk menahan momentum yang terakhir. Sayangnya, di bawah momentum kuat Huoba, bahkan saat ini, kecepatan lari dari semangat juang di Xiao Yan sangat terpengaruh, dan bahkan lebih mustahil untuk bersaing dengannya. Haha, itu lalat capung yang mengguncang pohon. Dengan kekuatan setengah kaisarmu saja, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri jika ingin melawan yang mulia. Sadar akan perubahan tubuh Xiao Yan, Huoba menyeringai dengan jijik. Adapun Zuolin, yang berada di luar pengadilan saat ini, ketika dia melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Zuo Bentang, yang berada di samping, pertama kali mengangkat alisnya dan segera tersenyum pada Zuolin. Tuan muda, apakah Anda memikirkan Xiao Yan lagi? Ya, Zuolin mengangguk ringan, yang merupakan jawaban. Hehe, Tuan muda, Xiao Yan terlalu banyak berpikir. Bahkan jika dia memiliki kekuatan luar biasa dan bakat kultivasi yang luar biasa, bahkan jika dia sangat memberontak, kenyataannya kejam. Kekuatannya hanya setengah kaisar, tidak melawan kaisar. Setengah kaisar yang kuat tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari kaisar petarung yang kuat. Bahkan jika dia membunuh Sun Hansi, itu hanya dapat membuktikan bahwa dia adalah bonekanya. Saya khawatir saya sedikit terlalu fokus. Petik 2. Zuo Bentang menatap Zuolin di depan dia dengan nada hormat. Oh, aku benar-benar terlalu memikirkannya. Mendengar pidato itu, Zuolin menoleh perlahan dan menatap Zuo Bentang. Matanya tenang dan mengerikan. Melihat Zuolin menunjukkan tampilan menyeramkan ini lagi, Rao adalah orang tua dari Aula Zuoben. Tiba-tiba, Zuolin mengambil kembali matanya tanpa fluktuasi, dan jatuh pada Xiao Yan lagi. Alasan mengapa keluarga Zuo saya tidak dapat mengganti 4 pintu utama adalah karena mereka berpuas diri dan tidak memakan masa lalu.
Tiba-tiba, kalimat seperti itu membuat Zuo Bentang tiba-tiba mengubah wajahnya, tanpa menunggu dia mengeluarkan suara untuk menghentikannya. Zuo Lin segera membuka mulutnya dan berkata, "Bukannya saya pikir Xiaoyan terlalu tinggi, tetapi Anda, yang membanggakan diri sebagai pejuang yang kuat melawan Kaisar. Tidak ada seorang pun di daratan yang menjadi lawan Anda. Saya tidak tahu kebenaran bahwa ada orang di luar. Pernahkah Anda melihat bahwa orang kedua kecuali Xiaoyan memahami kekuatan jalan di tingkat semi-kaisar? Ini, tidak, kamu belum melihatnya, tapi bukan berarti kamu tidak melihatnya. Keluarga Zuoku melihat ke seluruh benua Yuanwu, tapi itu hanya seekor katak di dasar sumur, tapi apa Anda pikir bisa lebih baik tentang apa yang disebut 4 pintu utama?" Satu teguran dingin penuh dengan ejekan diri. Sebagai putra tertua dari keluarga Zuo, melihat ke seluruh wilayah barat, Zuo Lin adalah orang berbakat yang bisa disebut pemanjaan surga. Secara alami, di dalam hatinya, dia juga memiliki ambisi serigalanya sendiri. Mungkin di mata orang lain, 4 sekte besar sudah menjadi kekuatan utama yang tinggal di wilayah barat. Beruntung bisa bergabung dengan mereka. Bahkan dalam keluarga Zuo tempat Zuo Lin tinggal, banyak orang dalam keluarga memiliki ide yang sama, tetapi yang berbeda dari mereka adalah bahwa dalam pandangan Zuo Lin, adalah takdir untuk menjadikan dirinya pemimpin masa depan gerbang Tianjian. Meski begitu, gerbang Tianjian hanyalah titik awalnya. Di bawah kekuatan yang kuat, yang disebut 4 gerbang utama, di matanya, itu hanya batu loncatan. Di masa depan, dia tidak akan terbatas pada ini. Tentu saja, itu juga tergantung pada bagaimana keluarga di belakangnya akan memilih. Jika keluarga Zuo bersedia membawanya sebagai pemimpin dan mencurahkan seluruh kekuatan seluruh keluarga untuk mengirimnya ke puncak kuil, keluarga Zuo di masa depan pasti akan bangkit, tetapi jika tidak, keluarga Zuo mereka akan dipenjarakan di penjara, sudut kecil daratan selama beberapa generasi. Jika seorang pria ingin melakukan sesuatu, dia tidak boleh terpaku pada hal-hal kecil, apalagi berpuas diri dan keras kepala. Untuk sekarang, mari kita lihat. Xiaoyan dapat bertahan hidup di bawah upaya bersama dari 4 sekte besar. Bagaimana seorang pria sembrono Huo Bai dapat mengatasinya dengan mudah? Setelah teguran dingin, Zuo Lin akhirnya terdiam dan berhenti berbicara. Adapun Zuo Bentang di samping, dia menatap Zuo Lin di depannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa tuan mudanya masih muda dan bisa memiliki pikiran seperti itu. Tetapi dia menyesali bahwa dia lebih rendah. Mulu menghela nafas dalam hatinya dengan kekaguman. Setelah itu, Luo Bentang juga mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan di lapangan saat ini. Setelah kata-kata Zuo Lin, dia juga percaya bahwa Xiaoyan di depannya tidak sesederhana kelihatannya. Tentu saja, untuk dialog antara dua orang, pada saat ini, orang lain di lapangan secara alami tidak tahu. Mereka menatap Xiaoyan di lapangan dengan segala macam mata. Mata mereka curiga, penuh kasih sayang, atau penuh cemoohan. Tampaknya Xiaoyan telah memasuki situasi kematian. Bersenandung, di lapangan saat ini, Huoba mengangkat senyum menghina di sudut mulutnya. Sisa matanya melirik keluarga Zuo di belakangnya. Melihat bahwa mereka tidak memiliki tindakan, dia tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Huoba berjalan menuju Xiaoyan dengan pedang besar di tangannya. 10 kaki jauhnya, dia berjalan selama 2 menit. Di depan Xiaoyan, wajah yang terakhir tampak bermartabat saat ini, dengan tekanan yang mengerikan di kepalanya, berkeringat deras, tapi itu keringat dingin. Huoba melihatnya dengan hati-hati, yang membuatnya bertanya-tanya bahwa wajah Xiaoyan, yang seharusnya pucat, menjadi merah saat ini, seperti dipanggang oleh api. Kemudian Huoba dengan santai melewatkan detail ini. Tangan kirinya perlahan terulur, dan perlahan melebar dengan seringai di sudut mulutnya. Akhirnya, dia perlahan mencetaknya di dada Xiaoyan. Hanya setengah kaisar, berani bertindak sembrono di depan kaisar. Membunuhmu semudah membunuh semut. Huoba mencibir dengan sinis. Pada saat yang sama, telapak tangan yang tercetak di dada Xiaoyan juga sedikit terkejut. Kemudian, semangat juang yang mengerikan keluar dari telapak tangannya seperti letusan gunung berapi. Kemudian saat berikutnya adalah untuk benar-benar menembus seluruh tubuh Xiaoyan dari depan ke belakang. Hah! Melihat tubuh Xiaoyan tertusuk lagi, mata Huoba tiba-tiba membeku, dan telapak tangannya tiba-tiba mengepal. Sialan, apakah itu sisa-sisa lagi? Dia memarahi dengan kebencian di hatinya. Kemudian saat berikutnya, tubuh Huoba tiba-tiba berbalik,
dan sepasang mata yang marah tiba-tiba melihat kekosongan di belakang, di mana sosok yang ditutupi oleh jubah hitam perlahan muncul. Ketika sosok itu muncul, Zuolin, yang telah menatap Xiao Yan, tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening pada saat ini, dan kecurigaan muncul di hatinya. Menatap bayangan yang menghilang di depan Huoba, Zuolin semakin bingung. Dia telah dengan jelas memperhatikan fluktuasi nafas di tubuh Xiao Yan. Jelas bahwa dia siap untuk mengambil tindakan, tetapi sekarang sangat berbeda dari apa yang dia pikirkan. Apa yang ingin dia lakukan? Aku bahkan tidak bisa menebaknya. Zuolin terkejut. Dalam ingatannya, orang-orang yang bisa membuatnya tidak bisa menebak tindakannya sejauh ini hanya beberapa orang. Bahkan orang-orang itu adalah orang-orang dengan status luar biasa di seluruh wilayah barat, tetapi Xiao Yan di depannya benar-benar membuatnya bingung. Dan sekarang, Huoba di lapangan menatap sosok berjubah hitam yang tiba-tiba muncul di kehampaan dengan matanya. Dengan gelombang pedang besar yang tiba-tiba di tangannya, tubuhnya yang kuat segera berubah menjadi cangkang dan bergegas ke Xiao Yan di kekosongan. Minum, Xiao Yan, mati, ada raungan kemarahan di mulutnya. Tubuh Huoba bergetar lagi, dan semangat juangnya tercurah, membuat kekosongan di sekelilingnya menjadi agitasi yang hebat. Di antara napas, tubuh Huoba muncul di depan pria berjubah hitam. Dengan tangan besar, bilahnya tajam dan jatuh dengan keras ke kepala pria berjubah hitam itu. Geng pedang horor yang jatuh, pada saat menyentuh jubah hitam di permukaan tubuh jubah hitam, tampaknya jatuh ke jurang yang tak berujung, dan menghilang dalam sekejap. Dalam kehampaan, Zuolin menatap orang-orang berjubah hitam di lapangan, dan dia tidak berani memiliki sedikit pun kecerobohan di matanya. Yang disebut, mereka yang ada di dalam game terobsesi dan mereka yang berada di pinggir lapangan sudah jelas. Sedini sebelumnya, dia menyadari hilangnya semangat juang dalam tubuh Xiao Yan, tapi menilai dari situasi pada akhirnya, Xiao Yan jelas tidak bergerak. Terlebih lagi, Zuolin semakin ceroboh. Kemudian, pada kehampaan, di bawah tatapan orang-orang yang hadir, pedang besar di tangan Huoba menusuk tubuh pria berbaju hitam itu lagi. Melihat ini, orang-orang tidak bisa menahan perasaan ngeri untuk Xiao Yan. Di setiap wajah, mereka tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi menatap. Namun, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka lakukan. Sekarang, itu telah dilakukan satu demi satu oleh Kaisar Bintang 6,5. Kecepatan ini benar-benar bisa disebut teror. Bayangan lain, melihat pria berjubah hitam yang tiba-tiba meledak menjadi awan putih susu di bawah pedangnya, wajah Huoba menjadi semakin suram. Seluruh tubuhnya gemetar hebat karena amarahnya. Dia adalah seorang kaisar yang kuat melawan pria, tetapi dia membunuh seorang kaisar bintang 6,5, tetapi dia tidak berharap untuk digoda oleh pihak lain dan gerakannya yang berulang, tanpa diduga, Xiao Yan mencoba melarikan diri. Bagaimana dia bisa tenang di dalam hatinya? Di mana dia bisa mengesampingkan wajahnya sebagai petarung yang kuat? Kemarahan di hatinya membuat kemarahannya semakin parah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan, setengah kaisar, benar-benar bisa membawa begitu banyak masalah. Zuolin melihat sosok berjubah hitam meledak di depan Huoba, tetapi dia memiliki tebakan lain di dalam hatinya. Jika bayangan itu benar-benar hanya sisa, itu akan menghilang dengan angin, daripada meledak menjadi kabut tebal dan membungkus Huoba di dalamnya. Tidak, ini bukan bayangan sisa. Bayangan sisa tidak akan pernah bisa seperti ini, tapi kalau begitu, di mana Xiao Yan? Di mana Noumenon Xiao Yan? Zuolin mengerutkan kening dan bertanya-tanya lagi. Karena ini bukan bayangan Xiao Yan, atau Noumenon, di mana Xiao Yan saat ini? Dia tidak bisa benar-benar menghilang di lapangan ini dari udara tipis. Sialan, Xiao Yan, apakah kamu seekor loah? Jika kamu memiliki kemampuan, bertarunglah denganku. Raungan terdengar di alun-alun. Tubuh Huoba terkejut, dan semangat juang di tubuhnya segera tersapu, dengan cepat membubarkan kabut tebal di sekitarnya, dan momentum yang mengerikan juga menyapu tubuh Huoba. Itu seperti badai, menyapu dengan cepat di alun-alun. Pada saat yang sama, sedikit suara mendesis juga keluar, tapi itu tertutup sempurna oleh suara mantan. Tapi rao begitu, suara kecil ini juga diperhatikan oleh Zuolin, yang terserap saat ini. Ini, sedikit terkejut di hatinya, dan kemudian Zuolin, yang mengerutkan kening, tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan melihat ke tepi alun-alun, tempat Xiao Yan berdiri. Baru saja,
Huo Bai menyebarkan sisa Xiaoyan dengan tangannya, tetapi pada saat ini, Zuolin dengan jelas menyadari bahwa tempat asal suara mendesis tadi ada di sana. Bisakah kamu mengatakan? Pada saat yang sama, Zuolin merasa tidak enak untuk langkah gila Xiaoyan. Tapi saat berikutnya, bayangan gelap melintas di atas alun-alun seperti guntur. Arah itu adalah tempat Huo Ba berdiri saat ini. Bayangan itu lewat, tetapi kekosongan di sekitarnya tidak normal. Itu tidak menyebabkan perubahan apapun, dan bahkan angin yang mengalir di udara tidak terpengaruh sama sekali. Tuan kecil, Zuo Bentang, berdiri di samping Zuolin, secara alami melihat cahaya hitam yang tiba-tiba, kecepatan yang mengerikan. Bahkan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sesak di hatinya. Segera, raut wajah tuanya berubah sedikit, dan semangat juang di tubuhnya menyembur dengan cepat, jadi dia ingin membagikannya. Meski hubungan mereka tidak bersahabat, setidaknya kini mereka semua berada di front persatuan. Dia tidak bisa melihat kecelakaan Huo Ba. Tunggu, apakah kamu lupa apa yang baru saja aku katakan? Tetap di sini, Huo Ba, sebagai kaisar pertempuran bintang 3, tidak begitu mudah untuk dihadapi. Jika kita tidak bertarung, tentu saja seseorang akan lebih cemas daripada kita. Petik 2. Ketika Zuo Bentang siap beraksi, Zuolin menghentikannya dengan satu tangan. Pada saat yang sama, dia samar-samar meludahkan kalimat di mulutnya. Matanya berbalik dan menatap Huo Tianyi di atas kehampaan. Melihat ini, Zuo Bentang menyadari bahwa kerutannya meregang, dan semangat juang yang bergejolak di tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang pada saat ini. Dibandingkan dengan mereka berdua, Huo Tianyi secara alami paling khawatir saat ini. Melihat bahwa cahaya hitam telah mencapai punggung Huo Ba dalam sekejap mata, Huo Tianyi tiba-tiba mengubah penampilannya dan sangat cemas. Dia tidak ingin memikirkannya. Semangat juang dalam topan di tubuhnya mengalir seperti uang. Kemudian, tubuhnya berkelebat liar, itu menyerbu cahaya hitam. Dalam sekejap mata, yang terakhir telah datang, tetapi pada saat ini, cahaya hitam juga muncul sepenuhnya. Ini adalah Xiaoyan, tidak diragukan lagi. Sampai saat ini, Huo Bafang tidak kembali ke pikirannya. Saat dia tiba-tiba menoleh, dia juga melihat Xiaoyan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Xiaoyan, adegan tiba-tiba ini membuat wajah Huo Ba tiba-tiba terpana. Tapi sebelum dia melakukan apapun, Xiaoyan tersipu dan jatuh tersungkur di punggung Huo Ba. Telapak tangan patah hati. Saat Xiaoyan berteriak marah di dalam hatinya, tiba-tiba, semangat juang yang mengerikan tiba-tiba keluar dari telapak tangan Xiaoyan dan kegilaan mengalir ke tubuh Huo Ba. Kemudian, itu seperti kuda liar yang melarikan diri, mengamuk liar di tubuhnya. Dalam sekejap mata, wajah Huo Ba menjadi merah dan penuh darah. Seluruh tubuh tiba-tiba menjadi dingin. Kemudian, di bawah telapak tangan Xiaoyan, dia diledakkan secara paksa. Pada saat yang sama, Huo Tianyi yang akhirnya datang terlambat. Dengan tangan besar, dia juga meninju dada Xiaoyan dengan keras saat ini. Bang! Dua poni yang menyakitkan terdengar hampir bersamaan. Kemudian, kerumunan melihat dua sosok berjubah hitam terbang mundur ke satu arah. Napas mereka dengan cepat menjadi lemah pada saat ini. Setelah kedua orang itu menghentikan bentuk tubuh mereka dengan keras, Xiaoyan dan Huo Ba mau tidak mau memuntahkan seteguk besar darah merah. Bersama dengan wajah mereka, mereka menjadi putih dalam sekejap. Tentu saja, dibandingkan dengan Huo Ba, kondisi Xiaoyan secara alami lebih lemah. Meskipun telapak tangan Xiaoyan yang patah hati benar-benar jatuh pada Huo Ba, seperti yang dikatakan Zuolin, Huo Ba adalah kaisar petarung bintang 3 yang kuat. Meskipun kekuatan telapak tangan Xiaoyan sulit untuk membunuhnya, paling-paling, itu hanya bisa membuatnya kehilangan kekuatan tempurnya untuk jangka waktu tertentu. Tapi Xiaoyan berbeda dari yang pertama. Xiaoyan benar-benar membayar mahal untuk pukulan ini. Tuan kecil, bagaimana tangan Xiaoyan bisa begitu tiba-tiba? Pada saat ini, Zuo Bentang dalam kehampaan juga menemukan petunjuk. Dia mengerutkan kening dan menatap Zuolin di depannya. Untuk yang terakhir, dia yakin di lubuk hatinya. Meskipun usianya mungkin jauh lebih tinggi daripada yang terakhir, pikirannya tidak dapat dinilai berdasarkan usia saja. Apakah kamu akhirnya menemukan ini? Mendengar pidatonya, Zuolin juga perlahan menghela nafas, dan suaranya sedikit serius. Begitu dia mengatakan ini, Zuo Bentang mau tidak mau mengerutkan kening. Dia bahkan lebih bingung tentang hal itu. Meskipun kecepatan Xiaoyan mengejutkannya,
sepertinya Zuolin tidak terlihat seperti ini di depannya. Zuolin tampaknya menyadari suasana hati Zuo Bentang. Kemudian Zuolin mengatupkan alisnya dan menatap Xiaoyan pucat di lapangan. Dia berhenti sebentar dan berkata dengan suara tenang. Xiaoyan, sejak debut saya, Anda adalah orang pertama yang saya kagumi. Jika bukan Huo Tianyi dan Huo Ba, sesuatu mungkin telah terjadi. Di alun-alun yang begitu besar, para pahlawan berdiri tegak, dan lusinan pejuang yang kuat menatap beberapa orang di lapangan saat ini. Terutama ketika mata mereka tertuju pada sosok berjubah hitam, mereka tidak bisa tidak melihat kejutan di mata mereka. Pada saat ini, Sun Suo dan ular narwal sedang bertarung bersama, dan pertempuran antara Bai Ying dan Bai Wang juga cukup sengit. Namun, dalam waktu singkat ini, kekuatan ular narwal terkejut dan meningkat ke tahap awal pertarungan bintang 4, tetapi tampaknya karena inilah napas di tubuhnya untuk sementara menghentikan pertumbuhan berlebihan. Dan ini, sambil membiarkan matahari Suo diam-diam bersantai di dalam hatinya, raut wajahnya juga lebih bermartabat. Batas waktu metode rahasianya akan segera berakhir, tetapi kekuatan ular narwal di depannya secara mengejutkan mencapai tingkat kaisar pertempuran bintang 4. Melihat semua orang yang hadir saat ini, tidak ada yang akan menjadi lawannya. Ada kesenjangan besar dalam kekuatan sebenarnya di antara mereka. Meskipun dia hampir tidak bisa mendukungnya sekarang, saya yakin itu tidak akan lama. Anda akan kalah dari ular narwal. Adapun Bai Ying, sebagai kaisar petarung bintang 3, Bai Ying secara alami bangga berurusan dengan Raja Utara dengan hanya satu kaisar petarung bintang. Namun, yang mengganggunya adalah bahwa tubuh King Kong yang tidak bisa dihancurkan pada akhirnya tidak berguna. Sebaliknya, Bai Ying harus berhati-hati dan waspada dalam setiap serangan Raja Utara. Guntur hitam yang dihantui oleh jam tubuh Raja Utara bisa menjadi lebih mengerikan. Jika Anda tidak memperhatikannya, bahkan jika itu adalah kaisar pertempuran bintang 3, itu pasti akan diserang oleh guntur, tidak menyebabkan masalah kecil baginya. Untuk mempertahankan kekuatannya, Bai Ying tidak mencoba yang terbaik. Tujuannya bukan untuk mengalahkan Raja Utara, tetapi untuk menunda waktu dan mengambil kesempatan yang tersisa, berikan semuanya kepada Xiaoyan. Apakah kita dapat mengakhiri perjuangan di lapangan saat ini tidak terletak pada Bai Wang dan ular narwal, tetapi pada Xiaoyan. Dia adalah sosok inti sebenarnya dari pertempuran itu. Bahkan jika dia menang dengan sia-sia, dia hanya bekerja sama dengan pakaiannya. Alasan mengapa dia mengatakan itu sebelumnya adalah karena dia berharap kedua keluarga tidak akan pernah mau membawa seseorang keluar untuk berurusan dengan Raja Utara, yang ada di pikirannya. Pada saat yang sama, di sisi lain, di tiga arah di atas kehampaan, orang-orang dari Xiaoyan, keluarga Zuo dan keluarga Huo berdiri secara terpisah. Selain keluarga Zuo saat ini, dua pihak lainnya, apakah keluarga Xiaoyan atau Huo, menunjukkan ekspresi bermartabat di wajah mereka saat ini. Secara khusus, Huo Tianyi dari keluarga Huo, di sampingnya, wajah Huo bayi putih dan putih, yang membuat orang merasa takut. Ukuran ini seperti orang sekarat. Di seberang mereka, pada jarak ratusan kaki, wajah Xiaoyan juga merupakan ekspresi yang sangat bermartabat. Wajahnya yang pucat dan bekas darah yang menggantung di sudut mulutnya menunjukkan kelemahan keadaan Xiaoyan saat ini. Bahkan semangat juang di tubuhnya benar-benar habis di bawah telapak tangan barusan. Tubuh yang kosong sedikit bergetar dalam kehampaan, dan pikiran mau tidak mau mengeluarkan rasa lelah. Pengerahan keterampilan bertarung tingkat Italia tidak hanya membutuhkan semangat juang yang besar, tetapi juga konsumsi kekuatan jiwa yang sangat besar. Meskipun Xiaoyan telah mencoba yang terbaik, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa memberikan permainan penuh pada kekuatan sebenarnya dari telapak tangan yang patah. Jika tidak, dengan telapak tangan barusan, itu akan cukup untuk membunuh Huo Ba, yang merupakan kaisar petarung bintang 3. Dalam situasi saat ini, jelas bahwa akibat dari patah hati hanya untuk membuat yang terakhir dekat dengan cedera serius. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Pada saat yang sama, ketika tenggorokannya berguling, dua pil ditelan ke perutnya. Kemudian saat berikutnya, obat lembut seperti mata air panas menyebar dengan cepat di tubuh Xiaoyan. Saat memulihkan cedera Xiaoyan, semangat juang yang hampir habis ditopan juga pulih dengan cepat pada saat ini. Apa yang baru saja ditelan Xiaoyan adalah dua pil tingkat ketiga. Dua pil tingkat ketiga, bahkan di mata sebagian besar kaisar yang kuat, sangat berharga.
Mereka tidak akan pernah mau membawa mereka keluar sebelum nyawa mereka dipertaruhkan. Namun, sekarang, pil tingkat ketiga yang cukup untuk membuat kaisar petarung yang kuat bersemangat seperti kacang gula di tangan Xiao Yan dan menelannya tanpa ragu-ragu. Tentu saja, itu juga karena keadaan di tubuhnya, jadi Xiao Yan tidak berani menelan lebih banyak pada satu waktu. Kalau tidak, dia harus menelan lebih dari 10 sekaligus dan membiarkan dirinya kembali ke puncak lagi. Tuan muda, saatnya melakukannya sekarang. Di kekosongan, Zuo Bentang, berdiri di samping Zuo Lin, mengangkat warna panas di matanya. Matanya menatap Xiao Yan di lapangan, hatinya tergerak, dan semangat juangnya bangkit kembali. Pada saat yang sama, mulutnya juga ingin mencoba. Jangan khawatir, sekarang bukan waktunya, lebih baik menunggu sampai mereka selesai. Mendengar pidato itu, Zuo Lin kehilangan tangannya di belakangnya, perlahan mengangkat senyum di sudut mulutnya, dan memandang Huo Tianyi dan Xiao Yan di lapangan. Di matanya, tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Alih-alih berjuang keras, dia lebih suka duduk dan mengumpulkan nelayan pada akhirnya. Dia bisa menangkap Xiao Yan tanpa usaha. Xiao Yan di depannya telah memberinya terlalu banyak kejutan. Bahkan saat ini, Zuo Lin tidak yakin, apakah Xiao Yan memiliki cara lain saat ini. Jika demikian, tindakan gegabah dapat membuat hasil mereka lebih buruk daripada Huo Ba, yang tidak ingin dilihat oleh Zuo Lin. Xiao Yan, halo, setelah Huo Ba meminum pil tingkat ketiga, Huo Tianyi perlahan berdiri. Suaranya sangat rendah dan serak, menyebut nama Xiao Yan. Pada saat yang sama, semangat juang di tubuhnya tiba-tiba menyembur keluar. Itu seperti naga yang pergi ke laut. Itu luar biasa dan menakjubkan. Suara mendesing. Telapak tangan yang bergetar sedikit bergetar. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di telapak tangan Huo Tianyi. Kemudian, sebuah pedang berat dengan lebar telapak tangan muncul di tangan Huo Tianyi. Ketika api muncul, semangat juang yang agung di telapak tangan segera mengalir ke pedang. Kemudian, cahaya biru yang menyilaukan juga muncul dari api. Tepinya terbuka dan momentumnya menakutkan. Seperti yang ditunjukkan oleh pedang yang berat, kekosongan di sekitarnya dengan cepat terkoyak, dan kemudian menyebar lingkaran riak ruang tak terlihat, yang seperti permukaan air yang dilintasi oleh pedang panjang. Kemudian saat berikutnya, Huo Tian memutar pergelangan tangannya, dan pedang berat di tangannya menyapu kekosongan di depannya. Geng pedang yang mengerikan juga meledak, dengan momentum yang sangat luar biasa, memikirkan serangan sengit Xiao Yan saat ini. Melihat adegan ini, wajah pucat Xiao Yan tampak tajam dan penuh kekaguman. Saat mempercepat penyebaran kekuatan obat di tubuhnya, tangannya yang besar bergetar hebat, dan penggaris hitamnya yang berat segera jatuh ke tangannya. Giginya terkatup, nadinya bergejolak, lengannya terbang, dan penggaris besar di tangannya terangkat dan melambai dengan cepat di sekitar tubuh Xiao Yan. Penguasa renang Liu He, dia minum dengan keras di dalam hatinya, dan kemudian api indah yang berbeda perlahan muncul pada penguasa raksasa yang melambai. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, api yang berbeda kali ini tampak sangat gelap, dan momentumnya tidak jauh lebih baik dari sebelumnya. Munculnya adegan ini membuat Zuo Lin diam-diam bahagia. Ini adalah persis apa yang ingin dia lihat. Dia bisa mengambil Xiao Yan tanpa usaha. Meskipun dia kehilangan warisan semangat juangnya, selama dia bisa membawa Xiao Yan kembali, itu juga bisa menebus hilangnya perjalanan warisannya. Adapun Xiao Yan, dia memang musuh terbesar yang pernah Zuo Lin temui. Bahkan orang-orang di 4 pintu utama, Zuo Lin percaya, tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yan di depannya. Meskipun kekuatan orang-orang itu juga mencapai tingkat pertempuran kaisar, mereka jauh lebih buruk daripada Xiao Yan di depan mereka. Justru karena inilah semua ancaman dicekik di buayan, yang merupakan gaya Zuo Lin dalam melakukan sesuatu. Di matanya, siapapun yang memiliki kemampuan untuk mengancamnya adalah musuh. Begitu dia memiliki kesempatan untuk menyingkirkannya, Zuo Lin tidak akan pernah pelit. Bahkan jika dia seorang klan, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sejauh ini, ada banyak orang kuat di keluarga Zuo yang mati karena dia, tetapi tidak ada yang menemukan buktinya. Dengan senyum di hatinya, semangat juang diam Zuo Lin juga mengalir dengan tenang tanpa kesadaran orang luar. Ketika saatnya tiba, selama dia mau, dia bisa mengeluarkan kekuatan menakutkan kapan saja. Sampai sekarang, Zuo Bentang di sampingnya masih fokus pada Xiao Yan di bidang momen ini.
Sepertinya dia masih menunggu instruksi dari orang di depannya. Bang! Pada saat yang sama, Huo Tianyi dan Xiao Yan di kekosongan juga bertabrakan saat ini. Geng pedang yang mengerikan dan penguasa renang Liu He Xiao Yan bertabrakan dengan sengit. Tiba-tiba, raungan gemuruh meledak di alun-alun, dan energi pertempuran yang kuat berubah menjadi badai dan menyapu alun-alun. Di bawah gang pedang yang kuat, gerakan tangan Xiao Yan juga tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Kekuatan besar mengalir keluar, dan dengan cepat mengalir ke lengan Xiao Yan di sepanjang penggaris besar di tangannya. Mati rasa segera menyerang dan membuat lengan Xiao Yan kehilangan kesadaran sejenak. Kemudian Huo Tianyi mengambil pedang berat di tangannya dan menggertaknya. Pedang berat itu menembus udara dengan suara berburu. Dalam sekejap mata, dia datang ke Xiao Yan. Dia mengayunkan pedang yang berat dan jatuh ke Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan juga memulihkan pikirannya, melambaikan tangannya, memegang penguasa berat di tangannya, dan bertabrakan dengan pedang berat yang jatuh secara langsung. Tiba-tiba, suara tabrakan emas dan besi seperti guntur keluar, dan percikan api meledak. Xiao Yan mundur ke belakang. Kemudian, begitu dia membalikkan tubuhnya, dia bertabrakan lagi. Dan, di kehampaan, dua sosok bertabrakan bolak-balik, dan suara tabrakan logam dan besi yang memekakkan telinga terus terdengar di telinga semua orang. Namun, ketika mereka menatapnya, kedua orang di lapangan itu benar-benar berkelahi. Setelah 100 gerakan, Xiao Yan, yang sudah terluka, tidak jatuh sama sekali. Sebaliknya, dengan bantuan tubuh penguasa besar penguasa berat Xuan, berhasil menahan setiap serangan Huo Tianyi. Melihat pemandangan ini, orang-orang di luar mau tidak mau terlihat membosankan. Tanpa diduga, Xiao Yan, seorang kaisar bintang 6,5, bahkan terluka. Dia bisa meledakkan kekuatan yang begitu kuat di bawah kekuasaannya. Menghadapi serangan kaisar yang kuat, saat ini, dia masih bisa memastikan bahwa dia tidak akan kalah dalam setiap serangan, tapi itu benar-benar mengejutkan. Orang ini, mengerikan. Apakah dia benar-benar hanya setengah kaisar? Menurut pendapat saya, dia adalah monster. Kerumunan di luar pengadilan dipenuhi dengan kata-kata yang luar biasa dan menakutkan, yang keluar dari mulut para pejuang yang kuat. Semua orang yang melihat Xiao Yan sepertinya sedang menatap monster. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan, dan hati mereka bahkan meragukan bahwa pemuda manusia yang tampaknya hanya memiliki 6,5 bintang di depan mereka bukanlah manusia sama sekali, bahkan kekuatannya yang terbuka mungkin salah. Tentu saja, orang-orang mengikutinya. Kata-kata orang-orang ini tidak berdasar. Secara alami, tidak ada yang berani untuk benar-benar mempercayainya, tetapi satu-satunya hal yang dapat dikonfirmasi adalah bahwa pada saat ini, Xiao Yan di mata mereka bersikeras dengan cara yang berbahaya dalam konfrontasi dengan bintang yang kuat. Ledakan. Tiba-tiba, di alun-alun besar, ledakan besar tiba-tiba keluar, dan mata orang-orang yang hadir juga melihatnya. Orang yang mengalami kecelakaan itu bukanlah Xiao Yan yang sedang melawan Huo Tianyi saat ini, tetapi orang lain. Sun Suo, dia telah kalah. Apakah kekuatan ular narwal begitu mengerikan? Kekuatan binatang buas ini telah mencapai kaisar petarung bintang 4. 4 bintang melawan kaisar, panggung tengah. Ketika semua orang di tempat itu melihat ke atas, mereka menemukan bahwa Sun Suo, yang telah bertarung dengan narwhals dan ular, benar-benar dikalahkan pada saat ini. Di atas kehampaan, tubuh ular narwhal bertengger di kehampaan dan berdiri dengan bangga. Kepala ular besar itu terangkat dengan bangga. Sepasang murid hewan merah menatap Sun Suo, yang dipukul berat di alun-alun di bawah, dan huruf ular merah itu muntah dan mendesis. Di tengah periode Dou di bintang 4, momentum yang mengerikan membuat semua orang yang hadir bermartabat. Di hadapannya, bahkan orang-orang dari 4 keluarga tidak dapat melawannya. Ketika orang-orang melihat ke bawah dan melihat matahari Suo, yang berlumuran darah dan napas lemah di alun-alun di bawah, wajah mereka tidak bisa tidak berubah. Terutama ketika mereka melihat luka sobek merah besar di punggung Sun Suo, otot-otot di setiap wajah tidak bisa menahan kedutan. Luka besar hampir membuat mereka merasakan sakit yang sunyi. Meski luka itu bukan milik mereka sendiri, rasanya sama saja. Sun Suo terluka parah saat ini. Hanya ada 3 dari 4 keluarga yang tersisa saat ini. Tentu saja, meskipun Sun Suo telah berakhir dengan luka parah, para kaisar biasa yang bertarung kuat di sekitar tidak berani menyentuh mereka dengan mudah. Bagaimanapun, mereka adalah kaisar pertempuran bintang 3.
Unta yang mati kurus lebih besar dari kuda. Selain itu, orang-orang ini memiliki pemikiran yang berbeda. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik pada akhirnya, jadi tentu saja tidak ada yang akan melakukannya. Adapun Zuolin saat ini, dia telah merencanakan untuk menunggu kesempatan untuk menyerang Zuolin. Ketika dia melihat perubahan mendadak di lapangan, dia tidak bisa menahan diri untuk tenggelam sedikit. Ketika matanya berbalik, dia melihat bahwa ular narwal telah berencana untuk bergegas menuju Xiaoyan. Memalingkan matanya, Zuolin dengan cepat melirik Zuo Bentang dan berkata dengan suara yang dalam. "Ayo bertarung bersama, kamu hentikan binatang itu, aku akan membersihkannya sendiri." Ya, mendengar kata-kata Zuolin, Zuo Bentang segera mengerutkan kening dan memutar mulutnya diam-diam di dalam hatinya. Jelas bahwa ada begitu banyak peluang sebelumnya, tetapi Zuolin tidak terburu-buru untuk bergerak. Sekarang, ketika dia melihat ular narwal bergerak, dia merasakan ancaman datang. Dengan desahan tak berdaya di dalam hatinya, Zuo Bentang bergerak, tetapi dia tidak berani menyangkal maksud Zuolin. Ketika tubuhnya terbang melintasi, dia bergegas menuju ular narwal. Pada saat yang sama, Zuolin mengalihkan pandangannya dan menatap Xiaoyan. Dengan memutar wajahnya, wajah Zuolin dengan cepat menjadi dingin. Telapak kakinya dengan keras menginjak kehampaan. Tubuhnya bergerak seolah-olah dia telah berubah menjadi pedang yang tajam. Lubang itu menembus kehampaan seperti kilat dan bergegas ke Xiaoyan. "Xiaoyan, aku akui bahwa aku benar-benar ceroboh. Tetapi tidak ada yang bisa menghentikanku jika aku ingin membunuhmu. Hari ini, itu akan menjadi sesuatu di tasku." Dia minum dengan kebencian di hatinya. Zuolin melambaikan tangannya yang besar, dan semangat juang di telapak tangannya tipis. Pedang pendek emas dengan ukuran telapak tangan mengembun dengan cepat di telapak tangan Zuolin. Kemudian, tubuh depan Zuolin tiba-tiba bergetar, dan tubuh yang terbang cepat beberapa menit lebih cepat. Dalam sekejap mata, dia telah menyusul Huo Tianyi yang sedang bertarung dengan Xiao Yan saat ini. Pada saat yang sama, di sisi lain, Bai Ying, yang sedang bertarung dengan Raja Utara saat ini, juga melihat Zuo Bentang bergegas menuju ular narwal. Cahaya yang tersisa di sudut matanya dengan cepat melirik ke sisi Xiao Yan. Tiba-tiba, sorot matanya sedikit membeku, dan kemudian dia mencibir di dalam hatinya. "Hei, Zuolin, kamu sangat kejam. Tapi aku khawatir kamu lupa memilikiku." Pada saat berikutnya, Bai Ying membalas dan memukulnya dengan keras. Dia menabrak Bai Wang lagi di belakangnya. Kali ini, tidak seperti sebelumnya, di bawah tinju Bai Wang, telapak tangan Bai Ying tampak rapuh. Dengan sedikit klik, pergelangan tangan Bai Ying secara paksa dipatahkan oleh tinju Bai Wang. "Ah!" Dengan gigi terkatup, wajah Bai Ying dengan cepat memerah, dan raungan serak di mulutnya keluar dengan sedih. Pada saat yang sama, tubuh Bai Ying juga terbang mundur tak terkendali pada saat ini, tetapi melihat ke arahnya, itu tidak memihak. Kebetulan itu tepat di depan Zuo Bentang, yang sedang bergegas menuju ular narwal saat ini. Tetapi melihat jarak ratusan kaki, itu hanya sekejap mata di mata orang kuat yang melawan kaisar. Saat semangat juang Zuo Bentang tercurah, dia hanya berjarak beberapa meter dari ular narwal saat ini. Di bawah jarak ini, dia benar-benar yakin bahwa dia bisa mencegat ular narwal di sini. His, tangan yang layu itu tiba-tiba digenggam, dan tiba-tiba, semangat juang di antara kedua telapak tangan melonjak liar. Ketika dia menggenggamnya lagi, dia telah memadatkan pistol panjang. Begitu lengannya bergetar, ujung pistolnya tiba-tiba berputar. Dengan momentum yang sangat ganas, dia menyerang ular narwal. Namun, saat ini, his, suara menerobos udara datang tiba-tiba. Tanpa menunggu Zuo Bentang kembali, pita tiba-tiba menghantam Zuo Bentang dengan keras. Kemudian, dengan ledakan tumpul, tubuh asli Zuo Bentang bergegas ke depan, tetapi dia harus berhenti di kehampaan. Meskipun hanya ada waktu sesingkat itu, kecepatan ular narwal sudah cukup untuk meninggalkan Zuo Bentang jauh di belakang. Dalam sekejap, ketika Zuo Bentang bergegas kembali ke pikirannya, dia tiba-tiba mendongak dan melihat bahwa ular narwal telah meninggalkannya jauh di belakang. Sekarang dia hanya ingin mengejar, tetapi dia tidak bisa mengejar. Memikirkan hal ini, kemarahan Zuo Bentang meningkat. Pada saat yang sama, sepasang mata tua penuh api tiba-tiba jatuh cinta pada pria berjubah putih tidak jauh dari kehampaan. Itu adalah Bai Ying. Putih menang. Apa yang ingin kamu lakukan?
Mata Zuo Bentang terbelah. Tanpa diduga, dia melihat bahwa dia hanya berjarak satu langkah dari ular narwal. Pada saat kritis ini, dia akan diblokir oleh kemenangan putih di depannya. Tapi kemudian, pada saat suara kata-kata Zuo Bentang baru saja jatuh, Bai Ying di depannya hanya membalikkan tubuhnya dan menghindar dari kehampaan. Kemudian, guntur aneh berwarna ungu keemasan tiba-tiba menembus posisi Bai Ying berdiri. Kemudian, targetnya berubah menjadi Zuo Bentang, momentum itu masih menyerbunya. Bang! Perubahan mendadak lainnya membuat wajah Zuo Bentang tiba-tiba berubah. Sudah terlambat untuk membuat tanggapan apapun. Lai Guang yang aneh telah memukul Zuo Bentang dengan keras. Sampai saat ini, Zuo Bentang dengan jelas melihat bahwa apa yang disebut cahaya petir ungu dan emas di depannya adalah Raja Utara. Kemudian, pada saat Zuo Bentang akhirnya bangun, tubuhnya meledak. Akhirnya, itu menghantam alun-alun di bawah seperti meteor yang jatuh. Meskipun hanya pukulan, itu tidak akan menyebabkan Zuo Bentang langsung terluka parah. Kekuatan Raja Utara sudah cukup untuk membuat Zuo Bentang kehilangan kekuatan tempur untuk sementara. Pada kehampaan, wajah Bai Ying memerah dan berdiri di kehampaan. Dia menatap Bai Wang dengan kebencian. Kemudian dia menatap Zuo Bentang dengan marah dan meraung dengan marah. Sekarang kamu tahu mengapa aku tidak sengaja bertemu denganmu. Jika keluarga Zuo Anda tidak mau membantu, saya tidak akan dikalahkan oleh makhluk mati seperti itu. Jika Anda ingin duduk dan mengumpulkan nelayan, Anda juga takut sederhana untuk Xiao Yan. Bai Ying tampak dianiaya, dan auman di mulutnya sebenarnya adalah orang kuat Kaisar Bintang 3 yang disebut keluarga Zuo. Wajahnya berwarna biru besi. Dari tabrakan tadi, Zuo Bentang tidak benar-benar merasakan kekuatan Raja Utara, tetapi dari keadaan saat ini, dia tidak berani meremehkan Raja Utara. Itu tidak perlu dipikirkan. Zuo Bentang bisa membayangkan kekuatan Raja Utara. Tentu saja, jika dia tahu bahwa semua ini dilakukan dengan sia-sia, dia tidak akan melakukannya. Pada saat yang sama, tanpa halangan apapun, kecepatan ular narwal yang melaju ke depan bahkan lebih mengerikan. Mulut ular besar itu terbuka dengan marah dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Tubuh besar itu tiba-tiba bergetar, dan kecepatan tubuh depan menjadi sangat mengerikan. Pada saat ini, sosok Zuo Lin telah menyusul Huo Tianyi. Sebagai kaisar yang bertarung dengan 2 bintang, kekuatan kaisar yang bertarung dengan 1 bintang tidak berbeda dari setengah kaisar hingga Zuo Lin. Dalam sekejap mata, Huo Tianyi disusul oleh Zuo Lin. Melihat Zuo Lin yang tiba-tiba menggertaknya, ekspresi wajah Huo Tian langsung berubah. Xiao Yan, yang baru saja fokus pada pihak lain, tidak mengerti apa yang terjadi di sekitarnya sampai sekarang. Tetapi ketika dia kembali, Zuo Lin bergegas ke Xiao Yan. Bajingan, hidup Xiao Yan adalah milikku. Aku harus membunuhnya. Wajah Huo Tianyi dengan cepat menjadi ganas. Pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia bergegas ke Xiao Yan dengan lebih kuat. Pada saat yang sama, dalam kekosongan di satu sisi dari 2 orang, ular narwal bergegas ke sini seperti orang gila. Zuo Lin, menyingkir dariku. Raungan kemarahan jatuh dari mulutnya. Huo Tian melambaikan tangannya dan meninju wajah Zuo Lin. Aku benar-benar berpikir bahwa ketika kekuatan mencapai tahap selanjutnya dari Kaisar Bintang pertama Do, aku akan dapat bersaing dengan Kaisar Bintang Do kedua. Aku benar-benar melebih-lebihkan kekuatanku. Zuo Lin bahkan lebih meremehkan ini. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, pedang tajam Gang mengembun menjadi esensi dalam sekejap. Dengan hanya 1 pukulan, Huo Tianyi tidak hanya terlempar ke belakang, tetapi juga memotong 4 ruas tangan kanan Huo Tianyi. Jika Huo Tianyi sendiri adalah orang kuat yang melawan Kaisar, saya khawatir pukulan yang baru saja dilakukan oleh Zuo Lin akan cukup untuk menyia-nyiakan telapak tangan Huo Tianyi. Ketika dia frustrasi, Huo Tianyi tidak mau dan ingin maju lagi, tetapi pada saat ini, di belakangnya, bayangan besar seperti gunung Tai yang jatuh. Sampai saat ini, Huo Tianyi akhirnya menemukan ular paus unicorn di belakangnya. Wajahnya tiba-tiba berubah liar. Pada saat yang sama, semangat juang di tubuhnya mengalir deras tanpa uang. Kedua kakinya bergegas di atas kehampaan. Sisa matanya mengamati bayangan besar lebih dekat di belakangnya. Huo Tianyi ketakutan di wajahnya dan bahkan menyesal telah kehilangan 2 kakinya. Tentu saja, Zuo Lin juga terkejut. Sungguh menakutkan bahwa ular narwal, yang seharusnya dihentikan oleh Zuo Bentang,
tiba-tiba muncul di belakang mereka. Dengan cara ini, kemunculan ular narwal mematahkan rencana Zuolin di depannya lagi. Sial, aku harus membunuh Xiao Yan. Bahkan jika kamu sudah menjadi kaisar petarung bintang 4, kamu tidak bisa menghentikannya. Zuolin bahkan ingin membunuh Zuo Bentang di sini, tetapi belum lagi kekuatannya. Sulit baginya untuk menghadapi situasi saat ini. Zuolin, ini semua kamu tidak ingin menjadi nelayan. Sekarang, kamu akhirnya terbalik di selokan dan masuk. Di akhir hidupnya, Huo Tianyi marah. Pada saat yang sama, dia juga tertawa dengan tatapan ganas di matanya. Mati. Hanya kamu yang mati. Aku tidak akan mati. Pada awalnya, otot-otot di wajah Zuolin tidak bisa menahan kedutan, tetapi kemudian, wajah Zuolin bahkan lebih kesal. Melihat Huo Tianyi, itu juga penuh dengan niat membunuh. Kemudian, bentuk tubuh yang tersapu ke depan dengan kecepatan tinggi tiba-tiba mandek saat ini. Dua orang yang hanya melampaui Huo Tian untuk jarak pendek hanya memiliki kurang dari setengah meter tersisa dalam sekejap mata. Haha, Zuolin, mati saja dengan patuh. Huo Tian tersenyum tajam dan melambaikan tangannya, jadi dia meraih pergelangan kaki Zuolin. Keluar dari sini. Melihat adegan ini, Zuolin segera mendengar cibiran menghina. Kaki dan kakinya terpelintir dan semangat juangnya melonjak. Kemudian, dia menginjak dada Huo Tianyi dengan kaki yang berat. Bang! Begitu pukulan itu jatuh, semangat juang yang mengerikan segera tercurah. Namun, Huo Tianyi bisa menolaknya, itu sama sekali tidak berguna. Metode pedang Qigong dari gerbang Tianjian terkenal dengan serangannya yang kuat. Dengan kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 2 Zuolin, semangat juang emas langsung mengembun menjadi pisau tajam. Meskipun tampak biasa, Zuolin jelas siap. Bahkan orang-orang kuat yang merupakan Kaisar Petarung Bintang 2 tidak berani meremehkannya dalam satu pukulan, belum lagi Huo Tianyi, yang hanya memiliki satu Kaisar Petarung Bintang. Zuolin jelas tidak bisa membunuh Huo Tianyi dengan satu pukulan, tapi tujuannya jelas bukan di sini. Pada saat yang sama kaki itu jatuh, Zuolin mengambil keuntungan dari situasi ini, dan telapak kakinya menginjak dada Huo Tianyi dengan keras, dan tubuhnya meledak lagi. Pada saat yang sama, sebaliknya, tubuh Huo Tianyi langsung dikirim ke bayangan yang menghalangi langit dan matahari. Jeritan melengking datang dari bayangan, dan tubuh Zuolin telah mengambil kesempatan untuk meninggalkan area cakupan bayangan. Ketika dia menoleh dan melihatnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan bahkan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar pada saat ini. Mulai sekarang, melihat bayangan itu adalah mulut mara ular narwal, dan Huo Tianyi baru saja ditelan olehnya. Ketika saya memikirkan adegan ketika Huo Tianyi ditelan oleh ular narwal barusan, saya tidak bisa menahan perasaan bergejolak di hati saya. Otot-otot di sudut mataku sedikit berkedut, dan bahkan napasku untuk sementara membeku. Tapi kemudian, tubuh besar ular narwal berputar tiba-tiba, dan tubuh di perutnya mengembang dengan cepat. Dalam sekejap mata, tubuh besar ular narwal melebar hampir 2 kali lipat dari sebelumnya, dan pada saat yang sama, mulut ular narwal tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan semburan desisan yang menyakitkan. Menelan pejuang yang kuat hidup-hidup. Bahkan jika itu adalah Warcraft dan kekuatannya mencapai pejuang bintang 4, ia juga harus membayar harga tinggi untuk benar-benar menelannya. Sendawa. Setelah beberapa saat, semua penonton berpikir bahwa tubuh ular narwal akan meledak. Tiba-tiba, ular narwal mengangkat kepala ular besar itu tinggi-tinggi, dan tubuh besar itu bergetar hebat. Kemudian, di mulutnya, ia mengeluarkan sendawa yang panjang dan keras. Kemunculan adegan ini langsung memantapkan ekspresi wajah orang-orang yang hadir. Semua orang memiliki mulut lebar dan menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya. Tidak ada yang mengira mereka akan meledak sampai mati dan akhirnya berevolusi menjadi penampilan yang memalukan dan lucu ini. Batuk. Dalam kehampaan, Xiao Yan, yang wajahnya masih pucat, tidak bisa menahan batuk keras ketika dia melihat adegan yang tidak terduga ini, tetapi di dalam hatinya, dia tertawa bahagia. Untungnya, pada saat kritis terakhir ini, kekuatan ular emas berkaki satu dapat ditingkatkan ke tingkat seperti itu. Jika tidak ada ular narwal dalam perjalanan relik ini, saya khawatir Xiao Yan akan jauh dari mampu bertahan sampai sekarang. Terima kasih. Menatap ular narwal yang berangsur-angsur pulih di depannya, Xiao Yan mengucapkan kata terima kasih yang nyata. Ketika yang terakhir mendengar pidatonya,
tubuhnya yang besar berputar sedikit dan mendesis di mulutnya, seolah-olah dia menolak atau menerima. Xiao Yan tersenyum penuh pengertian. Matanya menyapu perlahan dari tubuh besar yang terakhir sampai dia pindah ke ekor ular narwal. Dia menemukan bahwa lapisan kutikula energi emas seperti kristal secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh ular emas berkaki satu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia mengerutkan kening dan terkejut sekaligus senang. Xiao Yan bukan pertama kalinya melihat kutikula energi aneh ini. Ini seringkali karena kekuatan di Devourer terlalu besar, yang mengarah pada perwujudan energi. Ini juga menunjukkan bahwa ular narwal akan memasuki masa tidur nyenyak. Begitu kita kehilangan dukungan tempur yang kuat dari ular narwal, akan sangat sulit untuk menghadapi 4 keluarga lagi. Tentu saja, selain itu, munculnya kutikula energi ini menunjukkan bahwa kekuatan ular narwal dapat terus meningkat. Setelah benar-benar melahap energi ini, saya khawatir kekuatan ular narwal dapat ditingkatkan ke tahap akhir Kaisar Pertempuran Bintang 5. Bahkan jika kita melihat seluruh wilayah barat, di antara semua Kaisar Pertempuran yang kuat, semuanya dapat disebut keberadaan di puncak piramida. Kekuatan ini tidak diragukan lagi akan menjadi kekuatan perang duniai ketika Xiao Yan menentang 4 gerbang utama di masa depan. Sekarang, bagaimanapun, semua ini hanyalah nomor yang tidak dikenal. Pada saat ini, Zuo Lin, yang berada di atas kehampaan, juga menemukan perubahan ini pada ular narwal. Tiba-tiba, ada ledakan cahaya keemasan di matanya. Suatu saat, ada wajah yang bermartabat, dan saat berikutnya, ada warna dingin. Hahaha, Tuhan juga membantuku. Xiao Yan, tidak peduli seberapa beruntungnya kamu tidak bisa menyingkirkan takdir bahwa kamu akan mati di tanganku hari ini. Wajah Zuo Lin sangat ganas. Dia menatap kutikula energi yang menyebar dengan cepat pada ular narwal. Hatinya tergerak. Dia hanya mendengar kepulan, dan semangat juang yang melonjak keluar dari tubuhnya, penindasan momentum yang kuat seperti gunung besar di atas kekosongan tempat Xiao Yan berdiri saat ini. Tidak jauh dari Xiao Yan, tubuh Zuo Lin berdiri dengan mengesankan dan semangat juangnya melonjak. Momentum Kaisar Pertempuran Bintang 2 tidak menyia-nyiakan upaya untuk menekan Xiao Yan. Melihat ekspresi ganas di wajahnya, sepertinya dia akan menelan Xiao Yansheng. Di bawah momentum kuat yang terakhir, meskipun Xiao Yan melakukan yang terbaik saat ini, dia masih memiliki lebih banyak hati daripada kekuatan. Sebelum pertempuran saat ini dimulai, Xiao Yan telah dikalahkan. Di sisi lain kehampaan, ular narwal memutar tubuhnya dengan gila, membuka mulutnya, mengeluarkan raungan keras, dan mencoba yang terbaik untuk menyerang Zuo Lin. Jika bisa, ular narwal tidak akan segan-segan menelan Zuo Lin hidup-hidup. Namun sayang, sekeras apapun ia berjuang, tetap saja sia-sia. Bahkan mata Zuo Lin ketika dia melihatnya menunjukkan sedikit cibiran. Ketika orang-orang yang hadir melihat dengan seksama, mereka menemukan bahwa lapisan tebal kutikula energi menyebar dengan cepat dengan kecepatan yang sangat cepat di tubuh ular narwal. Di mana-mana ditutupi oleh stratum corneum, seperti disiram dengan air tembaga dan tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, sisi ular narwal berjuang untuk waktu yang lama tanpa buah, dan Zuo Lin dapat membalasnya dengan mencibir. Xiao Yan, yang juga melihat adegan ini, tiba-tiba tenggelam dalam hatinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kutikula energi positif akan menyebar begitu cepat. Menurut kecepatan ini, saya percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum ular narwal akan sepenuhnya tertutup oleh kutikula energi. Pada saat itu, bahkan jika tidak mau, itu hanya bisa memasuki tidur nyenyak, dan apa yang harus dihadapi Xiao Yan, itu juga akan menjadi dua petarung yang kuat. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan merasa bermartabat, tetapi dia tidak perlu memikirkannya. Momentum mengerikan datang satu demi satu di atas kepalanya. Saat ini, aku masih dalam mood untuk peduli dengan binatang ini. Sebaiknya kamu mempertimbangkan dirimu dulu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.